Israel kena getahnya giliran Iran ancam melakukan serangan ke negara perusuh bagi Muslim Palestina. Tersebut Israel yang sedang dikecam oleh dunia internasional karena melakukan serangan ke Masjid Al-Aqsa pada Jumat 15 April lalu, dikabarkan tengah mendapat ancaman serangan dari Iran. Bahkan dalam sebuah parade militer yang disiarkan melalui saluran televisi, Presiden Iran Ebrahim Raisi menyebut bahwa angkatan bersenjata Iran bisa menargetkan Israel jika negara tersebut melakukan langkah sekecil apapun yang ditujukan untuk mengganggu Republik Islam. Pernyataan ini dikeluarkan Presiden Iran ketika tengah berusaha menghidupkan kembali Fakta Nuklir tahun 2015. Perlu diketahui soal perjanjian ini, Israel yang saat itu diketahui sebagai satu-satunya negara yang memiliki senjata nuklir di timur, mengaku tak akan terlibat dalam kesepakatan nuklir bersama Iran. Karena hal inilah nampaknya Iran khawatir Israel dapat dengan sepihak melakukan tindakan yang menyasar fasilitas nuklir milik Iran. Rezim Zionis Israel, Anda harus tahu bahwa jika Anda mengambil tindakan sekecil apapun terhadap bangsa kita, angkatan bersenjata kita akan menargetkan jantung rezim Zionis, ucap Presiden Raisi seperti dikutip House.id dari laman Reuters. Dalam parade militer yang turut memamerkan rudal, kendaraan lapis baja, serta pesawat pengintai tak berawak dan kapal selam kecil itu, Presiden Raisi juga mengatakan bahwa strategi Iran sebenarnya adalah pertahanan. Ia menyebut bahwa angkatan bersenjata Iran memanfaatkan sanksi untuk memberdayakan kemampuan militernya. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Iran memang tengah terlibat dalam pembicaraan yang telah berlangsung selama lebih dari 1 tahun demi menghidupkan kembali fakta nuklir tersebut. Tetapi pembicaraan tak langsung antara dua negara tersebut sempat terhenti karena beberapa masalah. Misalnya, Amerika Serikat dinilai belum dapat memberi putusan soal penghapusan Korps Pengawal Revolusi Islam dari daftar teroris asing. Penghapusan nama korps tersebut dari daftar teroris merupakan permintaan yang dilayangkan oleh Iran sebelumnya. Pada tahun 2018 lalu, ketika Amerika Serikat meninggalkan fakta nuklir tersebut, Amerika Serikat juga sempat menjatuhkan sanksi berat pada Iran karena negara tersebut melanggar kesepakatan, yang kemudian menyebabkan Iran memutuskan membatasi upaya program nuklir demi mendapatkan bantuan agar terhindar dari sanksi ekonomi. Ancaman serangan dari Presiden Iran ini tentu menambah daftar konflik yang melibatkan Israel di Timur Tengah. Seperti diketahui bahwa serangan polisi Israel pada Jumat lalu di Masjid Al-Aqsa telah menyebabkan setidaknya 152 warga Palestina terluka. Mayoritas korban terluka akibat penggunaan peluru karet, granat kejut, dan pukulan yang dilakukan dengan tongkat polisi. Konflik yang kembali memanas di bulan suci Ramadan ini dikhawatirkan akan semakin meluas serta mengulang kembali konflik besar di Gaza seperti yang terjadi tahun 2021 lalu. Sistem pertahanan udara kubah besi mulai diaktifkan militer Israel. Hal ini sebagai langkah keamanan dalam menghadapi kemungkinan tembakan roket dari Gaza. Militer Israel memutuskan mengaktifkan sistem pertahanan udara kubah besi beberapa jam setelah sirene berbunyi di kota Nahal Oz yang berada di sekitar. Beberapa sumber berita melaporkan terjadinya 2 ledakan di daerah ini. Situasi keamanan menjadi sangat tegang. Lebih dari 160 orang terluka dan lebih dari 20 warga Palestina dibunuh oleh tentara Israel selama 15 hari terakhir. Demikian Iran melaporkan. Sementara sumber resmi Palestina melaporkan penangkapan sedikitnya 400 warga Palestina dalam bentrokan baru-baru ini dan 90 dari tahanan terkait dengan bentrokan hari Jumat. Rusia geram melihat kelakuan Israel yang menyerang masjid di Al-Aqsa, Palestina. Israel tiba-tiba serang Palestina saat Rusia dan Ukraina masih berperang, pertahankan keinginan masing-masing. Kini Rusia mengutuk keras Israel karena melakukan tindakan anti-Rusia setelah ikut memberi voting menangguhkan keanggotaan Moskow di Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Pernyataan itu muncul setelah Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid membela keputusan negaranya tersebut. Kementerian Luar Negeri Rusia bahkan menuduh Israel gunakan penyerangan Rusia ke Ukraina sebagai pengalihan masalah Palestina. Mereka juga menegaskan pernyataan Lapid tersebut saat disesalkan. Kami telah membuat catatan terkait pernyataan agresif Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid. Bunyi pernyataan Kemenlu Rusia dikutip dari Middle East Eye. Pernyataan Kementerian Luar Negeri menimbulkan penyesalan dan penolakan adanya usaha kamuflase mencoba memanfaatkan situasi di Ukraina untuk mengalihkan perhatian komunitas internasional dari konflik lama yang tak terselesaikan, yaitu Palestina dan Israel, katanya. Moskow juga mengecam Israel atas penduduk tepi barat dan blokade di jalur Gaza. Mereka menegaskan bahwa usaha tersebut didukung oleh Amerika Serikat. Perlu dicatat,
bahwa pendudukan terlama setelah sejarah Perang Dunia dilakukan dengan kerjasama diam-diam oleh negara-negara terkemuka dukungan Amerika Serikat, kata pernyataan tersebut. Pada awal bulan ini, Dewan Jenderal PBB menangguhkan keanggotaan Rusia dari Dewan HAM PBB atas laporan pelanggaran dan penyalahgunaan hak asasi manusia dan sistematis dan mengerikan di Ukraina. Menurut Lapid, pembunuhan dari warga sipil yang tak bersalah menjadi alasan Israel memilih untuk menangguhkan Rusia dari Dewan HAM PBB. Namun Lapid menegaskan voting itu tak membuat opini Israel berubah terkait Dewan HAM PBB yang menurutnya radikal, tak bermoral, bias, dan badan anti-Israel.